Ya, jadi di sini antriannya panjang banget ya teman-teman. Ini ngantrinya sampai di parkiran basement bawah tanah. Jadi di sini memang kebanyakan itu orang Vietnam dan juga orang Indonesia. Aku tahu nggak stres Solo mas, mulanya aku santai yang itu Oke guys, ini teman-teman bisa lihat sendiri antriannya ini sampai di basement ya. Ini panjang banget. Tak kirain tadi tuh datang pagi banget. Ternyata di sini sudah panjang melintang kayak kereta. Jadi yang datang medical ini kebanyakan pekerja dari Indonesia dan juga dari Vietnam ya. Di sini saya sudah masuk di gedung ya, tapi di sini antriannya masih panjang banget ternyata. Dan yang ini setelah saya selesai medical, ternyata masih antrian panjang banget teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus ekstra sabar. Yang lama itu ngantrinya. Saat proses medikal itu cepet kok. Oke, jadi setelah saya selesai medikalnya dan ini kondisi di luar gedungnya masih ramai banget guys ya. Di sini untuk antriannya masih panjang, kecuali yang di basement itu sudah selesai. Oke, jadi sembari menunggu Pak supirnya datang, di sini aku dengan teman-teman sempetin dulu beli gorengan. Lumayan kan sambil nunggu kita isi perut. Ini untuk harganya itu 100 NT dapat 4. Teman-teman wajib coba deh. Oke guys, halo semuanya. Apa kabar nih buat teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Oke, karena saat medical saya nggak bisa ngambil video ya. Jadi itu saya ambil cuplikan saja saat ngantri dan saat selesai gitu aja sih. Jadi saat proses medical saya tidak bisa record karena di situ juga sedang melakukan pemeriksaan. Jadi di situ kan wirawiri gitu loh, kesana kemari untuk mengambil antrian. Nah jadi di sini saya ceritain aja gimana untuk prosesnya. Jadi dari awal, proses awal, nah untuk teman-teman nggak usah khawatir. Kalau untuk proses medikal itu kan pasti nanti ada yang jemput dari pihak agent. Jadi ada yang jemput ke mes teman-teman. Nah setelah teman-teman jemput, biasanya sih ya muter dulu untuk ngambil teman-teman yang lain dari pabrik lain gitulah. Biasanya ada barengannya. Nah setelah itu sampai di RS, teman-teman langsung dibagiin formulir yang sudah disiapin. Jadi teman-teman nggak perlu menyiapkan formulir apapun, cukup bawa ARC teman-teman. Nah baru datang teman dikasih formulir, di situ disuruh kasih tanda tangan. Dan di video saya yang pertama kali itu disuruh kasih tanda tangan. Bila perlu teman-teman bawa pulpen dari mes, biar teman-teman nggak ngantri saat mau tanda tangan. Selanjutnya di situ teman-teman masuk di antrian. Nah di saat saya medical itu antriannya panjang banget sampai di basement bawah tanah ya teman-teman. Dan di situ mayoritas kebanyakan orang Indonesia dan juga orang Vietnam. Cowok ataupun cewek di situ jadi satu. Cuman emang mayoritas kebanyakan cowok. Selanjutnya setelah masuk di situ saya record ada tulisan. Di situ teman-teman harus menyiapkan ARC. Dimana di situ tujuannya nanti mau dicocokkan dengan dokumen teman-teman yang sudah masuk di RS tersebut. Nah baru pertama masuk, jadi setelah di antrian di luar gedung, teman-teman masuk ke gedung, itu teman-teman akan dicek suhu dulu. Setelah dicek suhu, dokumennya cuma dilihat aja, terus dicek suhu, setelah itu masuk. Nah dimasuk di antrian di dalam gedung, itu ada lagi yang ngecek dokumen teman-teman. Jadi dokumen kertas yang baru dikasih sama ARC teman-teman. Nah itu dicek, dicocokkan gitulah. Setelah dicocokkan di situ dikasih stempel atau tanda tangan gitulah sama petugasnya. Lanjut ngantri. Nah setelah ngantri dicek lagi data teman-teman by system. Jadi di PC, di laptop petugas, data teman-teman dicek. ARC sama dokumen tadi jadi dikasihkan lagi. Setelah dicek, oke teman-teman lanjut ke tempat medikalnya. Nah di situ tadi kalau nggak salah saat ngecek di sistem itu teman-teman dicek, teman-teman itu medikalnya kayak medical mandiri atau medical sama agent kayak gitu kan. Nah kalau mandiri biasanya teman-teman langsung bayar cash saat itu juga.
Tapi kalau sudah medical yang umumnya kayak sudah dari agent, teman-teman nggak perlu bayar, nanti bayarnya ke agent. Entah sistem teman-teman kayak apa itu kan sendiri-sendiri. Nah kalau saya itu untuk pembayaran medical itu biasanya saat pertemuan sebulan sekali. Nah itu untuk pembayarannya di situ. Kalau di saya, jadi setiap pabrik pasti punya cara pembayaran beda-beda, tapi kurang lebih sama seperti itulah. Oke, lanjut saat medical. Nah, jadi saat masuk di ruangan medical, nah kalau di sini sistemnya itu teman-teman bebas boleh di mana aja dulu. Mungkin teman-teman mau nyari yang antriannya sedikit dulu boleh. Mungkin teman-teman sudah kepengen BAB, teman-teman ngambil yang di tempat BAB dulu boleh. Jadi bebas teman-teman mau kemana dulu, asalkan nanti semua klop itu terserah teman-teman. Mau yang mana dulu, oke. Nah, untuk pemeriksaannya itu apa aja? Oke, di sini sudah saya siapkan rangkuman buat teman-teman. Jadi teman-teman di sini biar ada gambaran, biar teman-teman itu tahu sedikit bagaimana sih proses medikalnya, apa aja sih yang diperiksa, apa aja sih yang dites gitu kan. Oke, ini saya bacakan sesuai urutan yang ada di formulir yang telah diberikan. Cuman di sini teman-teman bisa ambil sesuai keinginan teman-teman lah. Jadi teman-teman mau ngambil yang mana dulu itu bebas. Nah ini saya bacakan sesuai yang di formulir ya. Jadi teman-teman yang pertama itu buang air besar. Jadi buang air besar. Di situ teman sudah di tempat disiapin wadah. Terus di situ teman-teman apabila mungkin nggak bisa BAB, nggak bisa keluar pupnya gitu kan, teman-teman nanti dikasih obat kayak cairan gitu, nanti dimasukin di lubang itulah. Itu kan. Nah itu teman-teman dikasih cairan itu beda RS beda gini sih. Kalau saya yang pertama dulu di RSA itu free, kasih kayak gitu free. Nah berikutnya di RS yang kemarin RSB gitu kan ya, itu bayar. Kurang tahu bayarnya berapa, 10 NT atau 20 NT gitu loh untuk cairan itu. Oke, berikutnya setelah teman-teman buang air besar, oh ya, saat teman-teman sebelum masuk ke toilet itu kan juga ngantri. Nah di proses ngantri itu teman suruh ngelepas semua barang bawa teman-teman bawa, kayak bawa tas, terus teman bawa HP, bawa dompet, itu suruh ngelepas semua, ditaruh di rak yang telah disediakan. Oke, setelah pup selesai, pupnya kayak di storein, ambil lagi formulirnya tadi, diambil lagi, terus di storein hasil sampel yang teman-teman ambil. Berikutnya teman-teman periksa mata. Nah periksa mata ini kayak kita tutup kanan, tutup kiri, terus nanti tinggal nunjuk aja arah yang teman-teman lihat, arah kiri, atas, kanan, seperti itu. Jadi di situ ada huruf E gitu, ada huruf E di bolak-balik gitulah ya, itu sudah umum lah. Berikutnya di sini ukur tinggi badan dan berat badan. Nah, saat teman-teman ukur tinggi badan dan berat badan, teman-teman diharuskan lepas sepatu atau alas kaki gitu kan. Ya, ini normal, biasa lah. Berikutnya, teman-teman ukur tekanan darah yang dipompa tuh. Selesai itu teman-teman ambil darah. Jadi diambil darah, disuntik gitu ya, disuntik. Diambil darahnya, udah gitu aja. Itu cepet kok dan nggak terasa sih kalau biasa. Kalau saya kan takut suntik sebenarnya, tapi dengan seringnya medical ya udah, gimana lagi, mau nggak mau ya disuntik gitu loh. Berikutnya teman-teman sinar X, jadi apa itu namanya, rongsen. Nah teman-teman di rongsen, kalau cowok nanti lepas baju, jadi nggak pakai baju ya, kalau bawahnya ya tetap bebas jeans ataupun bisa ini lepas baju. Nah di situ teman-teman, kalau yang perempuan itu ada kayak baju kayak mau operasi gitu loh, warna biru kayak gitu kan, termasuk di ruangan. Nah kalau saat sinar X ini, teman-teman sebelum masuk ke sinar X-nya kan formulirnya dikasih. Nah teman-teman ditanyain namanya siapa, teman-teman suruh nyebut gitu aja sih. Udah selesai itu langsung dicek, udah selesai. Nah yang terakhir ini periksa dokter. Periksa dokter itu cuman dicek kayak ini, entah kukunya entah telapaknya, nggak paham, gini
dibalik gini, terus dibuka perutnya gini, dilihat, terus belakang. Udah gitu aja. Kayak periksa dokter itu kayaknya juga beda-beda sih. Kalau di RS yang pertama dulu itu saya sampai ini celana itu dinaikin sampai agak ke atas itu terus dicek. Kalau di sini enggak. Jadi cuma cek itu aja tadi, udah selesai. Nah, kalau yang dicek celananya sampai kita ke atasin, itu kalau pakai celana panjang yang ketat itu yang harus ganti, nggak bisa gitu loh. Nah, untuk juga ini juga. Jadi untuk teman-teman saya saranin juga pakai kalau misalkan lagi musim dingin ya, pakai sweater atau nggak pakai yang kendor-kendor gini. Jangan pakai lepis. Kalau pakai lepis, teman-teman pasti kerepotan untuk lepas pasang. Kalau nggak ya pas medical itu harus dilepas. Kalau gini bisa dipakai. Jadi teman-teman kalau pakai sweater nggak perlu dilepas. Jadi teman bisa pakai saat cek tekanan darah pun ini bisa dipakai. Kebetulan saya kemarin juga pakai ini, jadi ya nggak disuruh lepas. Dan teman-teman yang lain yang pakai jaket lepis itu harus dilepas. Oke, jadi cukup sekian video singkat dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan informasi, mendapatkan manfaat dari video yang saya sharing. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi proses, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ciao.